warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu menjelaskan teknik evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Teknik yang kami ambil yaitu teknik tes uraian untuk kelas 4 SD di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, ada yang paham gak sih tentang apa sih itu tes uraian? Pengertian tes uraian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada pendapat tentang Arikunto. Pendapat tentang Arikunto mengenai tes uraian yaitu tes uraian atau tes bentuk esai adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban-jawaban berupa pembahasan atau uraian kata-kata. Biasanya pertanyaan ini diawali dengan jelaskan, uraikan, mengapa, bagaimana, simpulkan, bandingkan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Purwanto, tes uraian atau tes bentuk esai adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada muridnya atau oleh dosen kepada mahasiswanya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tes menurut Sudijono yaitu tes adalah cara yang dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran atau penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan sehingga memperoleh hasil pengukuran yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Dengan demikian, tes uraian adalah lembar soal atau lembar kerja yang berisikan pertanyaan yang harus dijawab dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes uraian. Jenis tes uraian dibagi menjadi dua macam, yaitu ada uraian terbatas. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawabannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok terpenting dalam sistematika jawabannya. Maka yang paling penting diperhatikan dalam sistematika jawabannya, contohnya seperti sebutkan dan jelaskan secara singkat macam-macam gagasan. Sebutkan macam-macam tanda baca. Yang kedua, ada uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan faktanya saja. Maka dari itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus ada mempunyai patokan dalam mengoreksi jawabannya. Contohnya seperti, coba jelaskan bagaimana cara menggunakan tanda yang sesuai. Yang kedua, jelaskan perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Adapun ciri-ciri teks uraian. Ciri utama teks uraian yaitu yang pertama, setiap peserta ujian atau peserta didik menyusun jawabannya sendiri dengan meminimalkan hambatan yang akan timbul. Yang kedua, peserta menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri yang sopan dalam menjawab pertanyaan. Yang nomor dua ini bisa berupa tulisan tangan atau ketikan komputer. Yang ketiga, yaitu pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya, serta kurang mewakili semua bahasa atau materi pembelajaran. Yang keempat, yaitu peserta menggunakan jawabannya dengan bermacam kelengkapan dan ketelitian sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, adapun ciri-ciri teks uraian yang lainnya. Yang pertama yaitu berbentuk pertanyaan. Yang kedua, menuntut untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, jumlah butir soal terbatas. Yang keempat, pada dasarnya butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, dan uraikan.
dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tes uraian. Seorang guru atau pendidik dalam membuat soal tes uraian harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik serta diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran. Tapi bukan berarti satu soal hanya mengarah pada satu tujuan pembelajaran. Yang kedua, setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat, jawaban singkat, dan bukan pertanyaan yang sangat umum. Yang ketiga, waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Yang keempat, semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusun soal dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Tes uraian merupakan salah satu tes hasil belajar yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar untuk mengetes daya ingat dan pemahaman tes terhadap materi belajar yang dinyatakan. Kelebihan dan kekurangan tes uraian. Tes hasil belajar bentuk uraian memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pembuatannya mudah dan cepat karena menggunakan kalimat-kalimat yang cukup pendek. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya spekulasi jawaban oleh peserta ujian, karena hanya peserta yang mampu memahami soal saja yang dapat menjawab tes itu. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian dalam memahami materi yang diujikan. Yang keempat, memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kelima, tidak membutuhkan fasilitas yang banyak. Adapun kelemahan dari tes hasil belajar bentuk uraian, yaitu yang pertama, materi yang dicakup tidak luas karena jumlah soal tes uraian itu yang terbatas. Yang kedua, cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit dan butuh waktu yang lama. Yang ketiga, jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali si penyusun tes uraian itu tersendiri. Yang keempat, kurang dapat diandalkan sebagai alat pengukuran hasil belajar yang baik. Yang terakhir, guru sering terkecoh dalam memberikan nilai dikarenakan tulisan anaknya yang tidak teratur atau lembar jawabannya yang sobek atau kusut. Kelas yang sesuai dengan tes uraian, yaitu kelas 4 SD. Alasan mengapa kelas 4 SD cocok dengan tes uraian karena yang pertama, peserta didik kelas 4 SD dianggap sudah mampu untuk menjelaskan suatu peristiwa, langkah-langkah, dan menyatakan jawaban-jawaban dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua, para siswa mempunyai kebebasan untuk memilih, menyiapkan gagasan dalam kata-kata pemikiran mereka sendiri. Mata pelajaran yang sesuai dengan tes uraian yaitu Bahasa Indonesia. Mengapa? Karena dengan tes uraian mata pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik dapat menjawab tes uraian tersebut dengan pendapatnya sendiri, dengan pemahaman dan kalimatnya sendiri. Contoh soal, misal, sebutkan macam-macam jenis tanda baca dan jelaskan kegunaannya. Tujuan evaluasi bentuk tes uraian kepada siswa kelas 4. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik kelas 4 terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk membantu peserta didik belajar mengemukakan pendapat dan mengekspresikan gagasan yang ditulis dalam sebuah kalimat dan membentuk sebuah paragraf. Yang ketiga, dengan melalui tes uraian ini juga memudahkan guru untuk mengetahui pola pikir atau proses belajar peserta didik berdasarkan dengan jawaban yang telah diberikan. Tentang manfaat dari evaluasi bentuk tes uraian. Yang pertama, pendidik dapat dengan mudah menilai sudah sejauh mana peserta didik memahami materi. Yang kedua, pendidik dapat mengetahui apakah metode ajar yang digunakan tepat atau tidak. 3. Peserta didik dapat memperluas pemahaman serta kosakatanya saat mengerjakan tes uraian. Jadi, kesimpulannya yaitu tes uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Tes uraian digunakan untuk mengukur kemampuan yang lebih tinggi dalam aspek kognitif. Ciri utama tes uraian yaitu jawabannya sesuai dengan pemikiran peserta didik sendiri, menggunakan bahasanya sendiri. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan jawabannya bermacam-macam.
Tes uraian ada dua macam, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Dalam membuat tes uraian juga harus memperhatikan beberapa hal. Tes uraian juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itu, dalam membuat tes uraian harus memperhatikan petunjuk penyusunannya. Tidak hanya itu, dalam mengoreksi soal tes uraian dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode penomor, metode perlembar, dan metode persilang. Metode pengoreksian dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode tersebut atau bisa secara bervariasi.